Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Winasari Ketorok dengan NIM D02180005 kelas Informatika A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya tentang perancangan penggunaan e-voting di ruang lingkup kampus. Baik, e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk autentikasi pemilih yang bisa digabung dalam iktp, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan sekarang ini. Kegiatan voting yang secara luas dikenal oleh masyarakat adalah pemilu atau pilkada yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, kegiatan voting sering pula dilakukan dalam skala lingkup organisasi, perusahaan, maupun pemerintah yang lebih kecil, contohnya pemilihan ketua organisasi di lingkungan universitas, tepatnya organisasi mahasiswa yang biasanya dilakukan dalam pemilihan presiden suatu organisasi mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa atau anggota organisasi mahasiswa tersebut sebagai pemilih dengan cara konvensional atau dengan cara mendatangi tempat pemungutan suara yang disediakan oleh panitia pemilihan untuk regenerasi yang dilakukan. Selain itu, pihak panitia pun harus menghitung manual jumlah suara yang telah terkumpul satu persatu, dan juga kertas yang digunakan oleh pemilih setelah selesai hanya menjadi tumpukan sampah. Oleh karena itu, proses pemilihan ini perlu dukungan sebuah aplikasi e-voting untuk mempermudah mahasiswa pemilih dalam memberikan hak suara, dan juga membantu panitia dalam memproses suara yang masuk, sehingga proses pemilihan bisa berlangsung secara adil, jujur, terbuka, cepat, tepat, akurat, dan efisien. Sistem ini mempermudah mahasiswa dalam memberikan hak suaranya dimanapun berada tanpa harus mendatangi kampus dan membantu panitia dalam pemrosesan suara yang masuk secara cepat. Rumusan masalah yang saya angkat pada kali ini adalah bagaimana mengimplementasikan desain sistem e-voting menjadi sistem berbasis web. Yang kedua, bagaimana merancang e-voting agar sesuai dengan asas pilkada yang berlaku. Kemudian, tujuan penelitian e-voting ini sebagai berikut. Merancang sebuah sistem e-voting yang digunakan untuk pemilihan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem e-voting dengan menggunakan bahasa pemrograman server PHP dan bahasa pemrograman database MySQL. Manfaat penelitian antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi biaya akomodasi pemilihan dengan memanfaatkan komputer atau laptop. Yang kedua, mengurangi waktu yang digunakan untuk menghitung hasil dari jumlah pemilihan yang dilakukan secara konvensional. Dan yang ketiga, mengurangi campur tangan manusia dalam penghitungan hasil pemilihan. Literatur review. Minda Morapurba menyatakan pada tahun 2018 menyatakan bahwa voting yang merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu dalam proses kandidat dengan mengumpulkan aspirasi semua peserta ikut serta dalam kegiatan pemilihan. E-voting yang merupakan salah satu hal canggih yang sudah dapat digunakan pada masa sekarang ini atau melaksanakan pemilihan atau voting melalui alat teknologi yaitu komputer. Tetapi dalam proses pembuatan sistem ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Sehingga data tersebut bisa dikelompokkan dan lebih mudah untuk diolah proses selanjutnya dengan menggunakan PHP bisa diikuti secara bersamaan dengan HTML sesuai yang dibutuhkan oleh sistem supaya sistem ini bisa berjalan cepat dan praktis. MySQL adalah sistem manajemen database rasional berbasis SQL Structured Query Language, tempat untuk menyimpan data-data yang telah dikumpulkan. Sistem database yang menggunakan SQL yakni bahasa yang berisi perintah-perintah untuk memanipulasi database, mulai dari melakukan perintah select untuk menampilkan isi database, insert atau menambahkan isi ke dalam database, dan delete untuk menghapus isi database, dan update untuk mengedit database. Husniang Kriani dan Yenisa Haraini juga menyatakan bahwa dalam melakukan penjaminan data pada pentingnya data dalam e-voting, algoritma Caesar-Cipher adalah salah satu teknik kriptografi yang dilakukan dengan mensubstitusi setiap abjad dari pesan yang akan dienkripsi melalui pergeseran susunan sebagai kuncinya. Dengan proses enskripsi digunakan untuk mengonversi
mengonversikan informasi menjadi kode rahasia dan hampir tidak bisa dikenali sebagai informasi awal, dan deskripsi untuk mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Menurut Edi Wali Rumaf, sedangkan pada algoritma kriptografi Bowfish, adanya kunci simetris berbentuk chipper block yang dapat menginskripsi file plain text dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video, juga arsip seperti chip dan RAR, sehingga dalam bentuk ini tidak dapat dibaca ataupun dimengerti dan akan bisa kembali dibaca jika menggunakan kunci yang digunakan pada awal menginskripsi file tersebut, dan kunci yang digunakan minimal 56 karakter. Dengan algoritma ini, data-data bisa dikumpulkan dan aman sehingga bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengolah data tersebut. Dan menurut Primakov dan Rahmat Adipurnama, ASCII American Standard Code for Information Interchange, yang merupakan standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Kode ASCII adalah algoritma yang cukup aman pada pembuatan sistem e-voting, dan data yang dikumpulkan bisa terjaga keamanannya, dan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database Oracle. RSA yang merupakan teknik kriptografi di mana kunci enskripsi dan deskripsi fungsinya berbeda, yaitu enskripsi untuk kunci publik dan deskripsi untuk kunci private yang dibutuhkan pada tahap pemeriksaan atau validasi. Muhammad Ridwan et al. Menyatakan juga menggunakan pemrograman bahasa PHP dan MySQLi digunakan sebagai database server, dan penulis sudah menguji dan menyatakan bahwa e-voting ini bisa disarankan untuk digunakan dalam pemilihan karena sistemnya dapat bekerja dengan baik dan melakukan pengujian terhadap hasil penelitian berlangsung, dan juga dinyatakan bahwa sistem e-voting ini bisa mempercepat proses penghitungan karena yang melakukannya komputer tanpa harus menghitung kertas suara lagi, dan dijelaskan proses peng-voting ini yaitu dengan cara mahasiswa yang telah mendaftar kemudian bisa login dengan menggunakan NIM dan password, kemudian membuat kunci keamanan RSA yaitu public key dan private key sebelum memberikan vote kepada calon kandidat yang akan dipilih. Dengan menggunakan iktp pada e-voting juga dengan menempelkan iktp, sehingga sistemnya akan merekam dan disimpan sebagai data yang digunakan untuk database dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Kemudian untuk lebih meyakinkan, maka dibutuhkan sidik jari dan tidak terdapat iktp bisa diganti dengan RFID, dan data yang sudah terekam selama proses voting akan ditampilkan pada layar LCD dan menunjukkan hasil perhitungannya, dan memiliki kelebihan di mana sistem e-voting ini bisa digunakan secara berulang-ulang. Mungkin juga seiring dengan berjalannya waktu, sistem ini bisa lebih dikembangkan dan lebih membantu dalam voting ke depannya. Muhammad Kifli Hutagalung. Sekian.